tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama. Banda Aceh pagi ini. Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh pagi ini. Dan kita seperti biasa kembali bertemu di program acara Kabar Aceh untuk edisi hari ini, untuk Selasa 14 Juli 2026. Dan pagi hari ini yang menjadi host teman-teman dari Takengon ya. Baik, silakan mungkin untuk yang menjadi host saat ini. Halo, bagaimana dari Loks Mawe ya? Halo, dari Loks Mawe silakan. Ya, halo, selamat pagi. Pagi, silakan. Ya, terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi untuk rekan-rekan dan juga pendengar Pro 1 RRI Loks Mawe yang hari ini mendengarkan siaran kami di RRI Banda Aceh, Melabuh, Sabang, Singkil, juga ada RRI Takengon. Dan pendengar, di pagi hari ini sebelum kita menyapa teman-teman di seluruh penjuru Serambi Mekah, kami akan sampaikan info cuaca untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam Kabar Aceh berjaringan Korwil 17. Dan selama 30 menit ke depan, nanti kami akan ajak Anda untuk berkeliling Aceh untuk memperbaharui informasi dan melihat langsung seperti apa berita mengenai pembangunan atau juga ekonomi hingga ragam peristiwa yang menarik di daerah kita. Dan kita masih menunggu sambungan dan juga kepada rekan-rekan yang ada di RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar paling hangat dari masing-masing daerah. Sepertinya belum terhubung dengan BMKG. Yuna coba sapa dulu rekan-rekan yang ada di Melabuh dulu. Selamat pagi Melabuh. Selamat pagi, Belum on? Kak Yuna. Halo? Selamat pagi, Kak Yuna. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Yuna. Iya, apa kabarnya Bang Karno? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Gimana? Bang ya? Sehat-sehat, Ya, alhamdulillah. tapi cuaca panas, dingin atau gimana nih? Cuaca cerah berawan lah, begitu ya. Cerah berawan. Jadi perjalanan tadi dari rumah nggak ada drama hujan ya? Nggak ada, tapi hujan ada dini Oh. hari.
Tapi dini pas hari tadi. pas ke studio nggak hujan Mhm. lagi gitu. Jadi nggak ikut antar anak sekolah hari ini. Kemarin Oh, kemarin aja, di hari pertama aja. hari Setelah itu pertama. udah urusan mamanya ya. Ya karena dinas nih mungkin ya. Oh, karena dinas. Baik, kalau nggak dinas tetap menjadi ayah Tetap yang baik apa ya ya. yang baik ya. Iya, boleh kita mulai satu informasi dari Melabuh sambil kita menunggu sambungan dari ABMKG? Baik. Ada satu Silakan. informasi Kak Yuna dan teman-teman Sekorwil 17 di kesempatan pagi hari ini ya, dan juga pemirsa dapat juga menyaksikan kami di sini di Kabar Aceh melalui channel YouTube RRI Banda Aceh. Melabuh akan berbagi informasi soal Bupati Tarmizi melakukan sidak ya ke Satpol PP itu memastikan penanganan pengemis. Jadi di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin sore itu melakukan inspeksi mendadak di kantor Satpol PP Aceh Barat untuk memastikan langsung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral dengan tuduhan kalau Satpol PP itu mengambil uang hasil mengemis mereka begitu. Jadi dalam sidak tersebut Tarmizi menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Satpol PP ini telah sesuai dengan kanun dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktek pengemis terlebih yang melibatkan anak-anak maupun di jalan secara terorganisir. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Itu diantaranya ada yang menggunakan pakaian menyerupai santri, bahkan ada juga yang membawa anak bayi begitu. Jadi diduga hasil mengemis mereka ini digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktek tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan jalan, sebagaimana diterapkan juga di Banda Aceh begitu. Jadi terkait pengemis tunanetra yang sempat viral, Bupati meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial, tentu tanpa mengetahui fakta di lapangan. Jadi Bupati memastikan uang hasil mengemis yang diamankan Satpol PP ini masih utuh dan bisa diambil ya oleh pemiliknya begitu. Sementara itu pemerintah juga akan menelusuri salah satu losmen yang diduga menjadi tempat penampungan para pengemis. Jika terbukti tidak memiliki izin dan menampung pengemis secara terorganisir, ini akan dilakukan penindakan secara aturan yang berlaku. Sementara itu Kak Yuna dan teman-teman semuanya untuk program dialog Melabuh Menyapa nanti, kita akan mengangkat tema kepemimpinan idealis, progresif, dan humanis bersama narasumber Rektor Universitas Teguh Umar 2026 sampai dengan 2030, yaitu Profesor Dr. Nya Amir SPD MPD. Jadi Melabuh Menyapa juga kita akan siarkan langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa dibagikan dari Melabuh, Kak Yuna dan teman-teman semuanya. Baik Bang Karno, terima kasih untuk berita dan informasinya. Namun sayang juga ya kalau ada larangan pengemis tadi. Tapi kalau dilihat lagi uang hasil ngemisnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, Iya, itu sebenarnya yang itu yang menjadi jadi persoalannya catatan. ya. Baik. Terima kasih Bang Karno, semoga sehat selalu ya. Amin. Semangat paginya di pertengahan bulan Juli ini, kita ada di tengah bulan dan tengah tahun Iya. ya. Tetap semangat untuk kita semua. Bagaimana Bang Dimas, apakah kita sudah terhubung dengan BMKG? Belum ada yang angkat teleponnya. Saya sudah 5 kali saya telepon nih. Baik, Oke. dicoba terus. Kita lanjut Jangan saja. lupa. Kita lanjut saja. Baiklah, kalau begitu Yuna mau jalan-jalan ke Sabang dulu. Halo Kalisa, selamat pagi. Belum ada suaranya kakak. Ya, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat. Baik, iya. Gimana? Hujankah di sana? Di Sabang pagi hari ini mendung. Mendung ya, Berawan. sama dengan Lok Ya, Sumawe. matahari masih males bangun kayaknya. Tapi nggak dengan penyiarnya yang sudah bangun dari jam 4 pagi ya Kak ya. Ya, betul. Silakan Kalisa untuk informasi dari Sabang. Iya, baik. Kita hari ini memasuki hari kedua sekolah ya, seperti Kak Yuna bilang tadi, karena kita berdinas jadi tidak bisa mengantar anak. Kita bagi informasi yang kemarin dulu ya, hari pertama, program hari pertama masuk sekolah yaitu MPLS dan juga Mata Muda di Dunia Pendidikan di Kota Sabang. Ada program Mata Muda dari Dunia Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan ada program MPLS dari Pendidikan di bawah Pemerintah Kota Sabang. Nah, Mata Muda 2026 di bawah Kementerian Agama ini
membentuk karakter murid berakhlak dan berprestasi. Masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi momentum penting dalam membentuk karakter dan membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Jadi dengan kegiatan ini peserta didik diperkenalkan dengan budaya madrasah, ada nilai-nilai keislaman, berkenalan juga dengan guru, teman yang baru, dan suasana belajar yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Hajah Nur Hanifah SAG MPD, bahwa mata muda ini bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan madrasah saja, tetapi menjadi langkah awal dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid, khususnya bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan madrasah. Nah, demikian halnya dengan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yaitu program orientasi di bawah naungan Kemendikdasman untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi MPLS ini sendiri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang juga diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Sekolah atau GAMAS. Jadi program ini merupakan imbauan pemerintah Kota Sabang dalam rangka mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, agar para ayah lebih terlibat dalam pendidikan anak. Jadi program GAMAS sendiri, menurut kepala sekolah dan guru, itu diharapkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak tidak hanya berlangsung di awal tahun ajaran saja, tetapi juga berlanjut dalam berbagai aktivitas belajar di rumah ataupun di sekolah. Karena kolaborasi yang lebih erat antara keluarga dan sekolah diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan semangat belajar sejak dini. Nah, itu dia untuk para ayah ya. Untuk jadi catatan juga nih. Iya, para ayah semangat, ada 3 ayah di sini dan 3 ibu pagi hari ini di Kabar Aceh. Kakak terima kasih, Oke, Kalisan. sama-sama. Iya, ada 2 daerah yang mendung syahdu ya, Lok Sumawe dan Sabang. Tadi cerah berawan untuk Melabuh walaupun ada hujan dini hari. Kita coba ke Bang Rizky di Singkil. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi untuk Iya. Ayuna dan kawan-kawan semua. Gimana Singkil? Ya, untuk Aceh Singkil mengenai tentang cuaca saat ini Mm-mm. berlangsung tebal dan juga untuk kondisi saya, alhamdulillah baik ya untuk Baik hari ini. ya. Yang penting penyiarnya baik-baik saja. Bisa tetap memberikan hiburan dan informasi untuk pendengar. Ada berita dan informasi apa nih dari Singkil? Ya, ada satu informasi dari Aceh Singkil, kami akan berbagi untuk pagi hari ini kabar dari Aceh. Informasi ini ya hampir sama halnya dengan Bung Karno tadi di Melabuh ya, mengenai tentang kedok terbongkar jaringan pengemis luar daerah sewa penginapan di Kota Subulu Salam. Praktik eksploitasi kemurahan hati masyarakat dengan modus donasi keagamaan dan kemanusiaan berhasil dibongkar di Kota Subulu Salam. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah atau Satpol PPWH dan Linmas menemukan fakta mengejutkan bahwa jaringan peminta-minta yang marak beroperasi di wilayah perkotaan tersebut ternyata hingga cukup mapan dan juga terorganisir. Bukan tergolong masyarakat miskin yang terlantar, para pelaku diketahui memiliki modal finansial yang cukup untuk menyewa kamar di sejumlah penginapan, losmen, bahkan mengontrak satu rumah khusus. Tempat tinggal sewaan tersebut sengaja dijadikan sebagai basis operasional dan tempat beristirahat yang nyaman setelah seharian mengumpulkan uang dari jalanan. Ironisnya, hasil penyelidikan petugas di lapangan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku merupakan warga dari luar Kota Subulu Salam yang memiliki kondisi fisik sangat layak dan produktif untuk bekerja. Alih-alih mencari nafkah yang halal, mereka justru memilih jalan pintas dengan memanfaatkan belas kasihan warga demi meraup keuntungan materi tanpa izin resmi. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini bergerak sangat rapi menggunakan berbagai modus operandi palsu yang menyasar institusi sosial dan juga agama. Mereka kerap berbagi peran dengan mengatasnamakan sumbangan pesantren, santunan anak yatim, bantuan janda, hingga menyamar sebagai keluarga tidak mampu guna memanipulasi empati publik. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PPWH dan yaitu Waliadi Cibro di Markas Komando, kelima orang tersebut langsung diberikan pembinaan mental, sosialisasi, serta peringatan keras oleh pihak berwenang agar tidak kembali turun ke jalan. Petugas juga memberikan motivasi agar mereka mencari pekerjaan yang lebih layak dan juga tidak lagi mengeksploitasi kemurahan hati masyarakat.
Nah, kondisi ini kian memprihatinkan ya, karena praktik meminta-meminta tersebut sudah mengarah pada manajemen keluarga yang struktur demi menarik simpati yang lebih besar. Ada oknum yang nekat bergerak dalam kelompok besar dengan melibatkan anak, istri, suami, hingga memboyong seluruh anggota keluarga mereka untuk dieksploitasi setiap hari. Nah, gurita bisnis kemiskinan terselubung ini dinilai telah mencederai tatanan sosial dan melanggar hukum positif daerah. Aktivitas mereka secara sah melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E, bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kanun Kota Sebulu Salam nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat Kota Sebulu Salam. Nah, untuk sebagai langkah tegas, tim gabungan langsung bergerak menyisir 3 lokasi penginapan serta kontrakan yang dicurigai dan berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku untuk dibawa ke Makosatpol PP WH. Selain diberikan pembinaan mental dan edukasi agar mencari pekerjaan yang lebih layak, 5 orang tersebut juga diusir secara tegas untuk segera meninggalkan Kota Sebulu Salam menuju kampung halaman mereka masing-masing. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Losmawe dengan Kak Yuna. Terima kasih Bang Rizky. Semoga setelah ada tindak lanjut dari pemerintah tidak ada lagi praktik itu ya. Kasihan juga dari luar pula tadi, dari luar daerah dan Losmawe belum ada kejadian seperti itu. Semoga tidak ada ya. Selanjutnya kita menuju Aceh Tengah. Kita mau ke Takengon dulu. Apakah masih ketinggalan maskernya Kak Nur? Lagi. Nggak ketinggalan lagi hari ini ya. Alhamdulillah enggak. Oke, kabarnya sehat Kak? Alhamdulillah sehat Kak Yuna. Semoga Kak Yuna dan teman-teman lain semuanya juga sehat. Iya, karena kalau ada info cuaca di BMKG Malikul Saleh kan setiap informasi di sini aman, paling cuaca cerah berawan tuh kalau di Aceh Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana? Kalau hari ini kebetulan pagi ini berkabut gitu ya. Embun paginya cukup tebal sepertinya untuk wilayah Tengah Aceh. Jadi agak redup suasananya. Tadi pagi juga memang disampaikan karena memang info cuaca agak sedikit start ya untuk RRI Takengon pada 6.30 itu ada Kak Nabila menyampaikan ada potensi hujan juga memang di wilayah Tengah Aceh di siang hingga sore. Terus untuk pantauan titik api tadi sedikit Nur catat itu ada 8 titik panas memang diinformasikan meliputi Nagan Raya dan juga Pidi. Sementara untuk wilayah Tengah Aceh memang nihil. Gitu sih lebih kurang Kak. Hujan juga, titik panas juga. Iya. Harus jaga kesehatan sih Kak. Bener, pakai masker terus kayak Nur Kak. Baik, nanti kita siapkan maskernya. Ya Kalau Allah. dari Takengon ada berita dan informasi apa Kak Nur selain info cuaca tadi? Silakan. Oke, kalau dari wilayah Tengah Aceh ini ada informasi khususnya untuk yang pingin jadi pelaku usaha kopi, apalagi pingin menembus pasar internasional. Jadi disampaikan nih salah seorang pelaku UMKM ataupun bisa dibilang pengusaha, tapi juga petani kopi ya mungkin gak asing dengan nama Armiadi, Master Kopi Gayo, punya kebun kopi dengan teknik pagar yang cukup dikenal tidak hanya di wilayah Gayo tapi juga hingga luar Indonesia. Banyak mereka para buyer yang sudah berkunjung ke kebunnya dan bahkan juga membeli setidaknya untuk produk-produk yang memang dibudidayakan oleh Bang Armiadi ini dan kemudian dipasarkan secara internasional atau diekspor. Dan pelaku usaha kopi Gayo yang konon ingin menembus pasar internasional ini perlu aktif ya membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Dan hal ini disampaikan owner Asa Coffee Armiadi kemarin saat menjadi narasumber dalam program UMKM berbicara. Jadi menurut Armiadi tidak kualitas produk saja itu belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Dan pelaku usaha memang harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roasternya hingga para calon pembeli atau buyer. Dan tentunya juga enggak serta-merta mengikuti kompetisi maupun pameran, tapi juga harus mencari informasi resmi mengenai kompetisi tersebut agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian.
Dan selain kegiatan luring, media sosial juga konon dinilai ya menjadi sarana promosi yang sangat efektif, namun penggunaannya itu harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau memang media sosialnya ingin dijadikan untuk jualan kopi, cukup kopi aja, nggak usah diposting jalan-jalan kemana gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yuna, dan kembali ke Kak Yuna di Loksmawe. Iya, salam Nur untuk Bang Armiadi tadi, sukses terus usahanya ya. Jangan lupa kirim kopi untuk Kak Yuna. Biar Semua penyiar gitu ya. salam ya. Soalnya kemarin ada juga ya pasar tani di sini. Apa itu Bang Armi ya? Kayaknya iya deh. Mungkin ya, Sering mungkin. jalan-jalan juga ya Bang Iya, Armi ya. iya. Oke. Baiklah Nur, terima kasih dan kita ke Banda Aceh. Gimana nih, Banda Aceh kayaknya cerah ya. Apa cahaya ilahinya terlalu Iya. terang sampai sini. Silau sekali Banda Aceh, apa kabar? Saya selalu merasa di surga pokoknya nih. Iya kan? Yuna kira Terlalu di cerah sini kan. aja. Saya nggak tahu juga nih. Tadi sudah di setting sih sebenarnya, tapi balik lagi. Mungkin memang cahaya Enggak sih, ilahinya terus mengikuti kali ya. karena wudhu ya mungkin ya. Insya Allah ya. Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Imas? Mungkin terkait informasi dulu untuk cuacanya cerah, tapi ya begitu ya. Mataharinya belum Mendung. keluar kata Rizka tadi ya. Ya untuk informasi cuaca dari BMKG kita terlewat kayaknya hari ini karena memang belum ada respon apa-apa. Ya kita nggak tahu apa kendala apa yang dari sana ya. Saya sampaikan saja satu informasi hampir sama informasi ini terkait hari pertama sekolah di Banda Aceh pada hari Senin kemarin diisi dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS Ramah 2026 di seluruh jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Banda Aceh, para siswa disambut kepala sekolah dan guru lalu mengikuti kegiatan pengenalan budaya sekolah, lingkungan belajar hingga program sekolah siaga bencana. Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh, Safrina mengatakan MPLS bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, memahami berbagai program serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada hari pertama sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah dan program ini mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan sementara itu pembimbing panitia MPLS Novi menjelaskan seluruh materi MPLS tahun ini mengacu pada pedoman kementerian. Materinya meliputi pengalaman diri, taman baru, wawasan Uyata Mandala hingga materi aku dan lingkunganku agar siswa lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan melalui MPLS dan gerakan ayah mengantar anak diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan sejak hari pertama sekolah. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kak Yuna. Iya, semangat ya sekali lagi untuk anak-anak yang baru Ya. ganti seragam dari merah putih jadi putih biru ya. Ya. Dan seterusnya. Kalau dari Loksmawe ini terakhir sebelum ke Loksmawe ada Langsa dulu, pemerintah Kota Langsa yang menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pendidikan, menyalurkan 20.963 pasang seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Program yang menjadi bagian dari 22 program unggulan Langsa Juara ini dihadirkan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus juga memastikan seluruh anak di Kota Langsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena Langsa juga salah satu daerah terdampak ya, cukup parah juga. Jadi mungkin perlengkapan sekolah dan juga seragam banyak yang hilang, banyak yang rusak sehingga pemerintah dalam hal ini turun tangan. Dan selain itu pendengar kami sampaikan bahwa Pemkab Aceh Utara juga sudah mulai menerapkan pemisahan kelas siswa laki-laki dan perempuan.
Ya, kebijakan pemisahan ruang belajar ini secara bertahap akan dilakukan mulai dari tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan yang tertuang dalam surat himbauan Bupati nomor 400 yang bertujuan untuk menjaga adab pergaulan Islami serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif. Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahwa ini memantau langsung kesiapan kebijakan ini ke sejumlah sekolah termasuk SMP 1 Negeri Matangkuli dan SD Negeri 7 Matangkuli Senin kemarin. Dan selain pemisahan kelas juga ada satu program yang bertujuan untuk memperkuat berkah Al-Quran. Jadi target hafalan minimal juz 30 untuk lulusan SD serta juz 29 dan 30 untuk jenjang SMP untuk bisa melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter Qurani. Itu dia informasi dari Loksmawe, Aceh Utara hingga Aceh Timur, Kota Langsa tadi. Dan menjadi berita terakhir juga di pagi hari ini, pendengar, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan beragam berita dan informasi tadi. Selamat melanjutkan kembali program acara siarannya. Nanti Loksmawe akan menghadirkan Loksmawe Pagi, bincang pagi kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Tapi hari ini nggak panas, kemarin panas, 35 derajat Celcius. Apa saja yang harus kita lakukan, asupan gizi apa saja yang harus kita konsumsi, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Sekorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh, Kabar Aceh.